Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, tafsir surat Nuh alaihi salam, wa hiya makkiyah. Tafsir surat Nuh, dan surat Nuh itu surat makkiyah, yakni surat yang diturunkan qabla al-hijrah, sebelum hijrah ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim, ila akhir surah. Ayat yang pertama, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. An anzir qaumaka, dengan kami memerintahkan kepadanya, an anzir qaumak, berilah peringatan kepada kaummu wahai Nuh, min qabli ayyatiyahum adzabun alim, sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, lam yadhkurillahu fi hadhihi surati illa qissatan Nuh wahdaha. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat ini tidak menyebutkan kecuali kisah Nabi Nuh saja, litu lilabthihi fi qaumih, karena beliau sangat lama tinggal bersama kaumnya, wa tikrari da'watihi ila tauhidi wa nahyihi 'anil syirk, dan beliau terus menerus berdakwah, mendakwahi kaumnya agar bertauhid dan melarang dari kesyirikan. Nuh alaihi salatu wassalam adalah awwalur rusul ila ahli al-ard. Nuh alaihi salatu wassalam adalah awal rasul atau rasul yang pertama yang Allah utus untuk penduduk bumi, ba'dama waqa'a syirk, setelah terjadinya kesyirikan, ya. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sahih, seperti dalam hadis tentang syafaat, ya, hadis yang panjang tentang syafaat. Adam alaihissalatu wassalam berkata kepada Nuh, anta awwalur rusul arsalallah ila ahli al-ard, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi, yaitu rasul yang Allah utus setelah terjadi kesyirikan, ya. Rasul yang pertama yang Allah utus untuk penduduk bumi setelah terjadinya kesyirikan, ya. Adapun Adam alaihissalatu wassalam, beliau juga rasul, ya. Rasul dan nabi. Nah, untuk diri beliau sendiri dan anak keturunannya sebelum terjadinya kesyirikan, ya. Adapun Nabi Nuh alaihissalatu wassalam adalah rasul yang pertama yang Allah utus untuk penduduk bumi setelah terjadinya kesyirikan. Nah, jadi manusia pada zaman Nabi Adam dan anak keturunannya, ya, terus mereka berada di atas tauhid, ya, sampai pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam terjadilah kesyirikan, maka diutuslah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam.
yang sebagian kisahnya disebutkan dalam surat ini. Ya. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, fa akhbara ta'ala annahu arsala Nuhan ila qaumihi rahmatan bihim wa indharan lahum min adzabin alim. Di dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa Allah telah mengutus Nuh kepada kaumnya sebagai rahmat bagi mereka, dan indharan sebagai pemberi peringatan bagi mereka, yakni pemberi peringatan bagi mereka dari azab yang pedih. Khaufan min istimrarihim ala kufrihim, yang demikian karena khawatir mereka akan terus-menerus di atas kekufuran mereka. yakni kalau tidak diutus seorang rasul, ya, tidak diberi peringatan, khawatir mereka akan terus-menerus di atas kekufuran mereka. Fayuhlikuhumullahu halakan abadiyya, sehingga nantinya mereka akan membinasakan mereka dengan kebinasaan yang abadi. Wa yu'adzibuhum adzaban sarmadiyya, dan Allah mengadab mereka dengan azab yang selamanya kalau mereka terus-menerus berada di atas kekufuran, ya. Maka Allah utus kepada mereka Nuh alaihi salatu wassalam sebagai rahmat bagi mereka dan sebagai pemberi peringatan. Inna arsalna Nuhan ila qaumih, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. An anzir qaumak, ya. Kami katakan kepadanya, anzir qaumak, beri peringatan kepada kaummu, min qabli ayyatiyahum adzabun alim, sebelum datang kepada mereka azab yang pedih, ya. Nah, dan ini bentuk rahmat dari Allah tabaraka wa taala, dan juga sebagai bentuk iqamatul hujjah bagi hamba, yakni Allah tabaraka wa taala mengutus rasulnya untuk memberi peringatan kepada kaumnya, ya. Ditegakkan hujjah kepada mereka terlebih dahulu, ya, sebelum datang azab Allah tabaraka wa taala yang pedih jika mereka terus menerus berada di atas kekufuran, kesyirikan. Kemudian ayat yang kedua, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian yang menjelaskan. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, famtathala Nuhun alaihi salatu wassalam lidzalik. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam melaksanakan perintah Allah tersebut, ya. Ini perintahnya tadi, an anzir qaumak, peringati kaummu, beri peringatan kepada kaummu. Maka Nabi Nuh segera melaksanakan perintah tersebut. Wabtadara li amrillah, beliau bersegera dalam melaksanakan perintah Allah. Faqal, maka beliau pun berkata, ya qaumi inni lakum nadhirum mubin, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian, mubin, yang menjelaskan, ay wadihun nazar bayyinha, wa dzalika li tawdihihi ma anzara bihi wa ma anzara anhu wa bi ayyi syai'in tahsulun najah. Yakni beliau memberikan peringatan kepada kaumnya dengan jelas, sejelas-jelasnya. Ya, demikian karena beliau menjelaskan apa yang diperingatkan kepada mereka, ya,
beliau menjelaskan peringatan-peringatan dan menjelaskan ancaman-ancaman. Wa bi ayyi syai'in tahsulun najah, bahkan beliau pun menjelaskan sebab-sebab diraihnya keselamatan, sebab-sebab mendapatkan keselamatan. Bayyana dzalika bayanan syafian, beliau menjelaskan hal itu semua dengan penjelasan yang memuaskan, penjelasan yang sempurna, ya. Dijelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, ya. Mana yang tauhid, mana yang syirik, dan seterusnya. Fa akhbarahum wa amarahum bi asli dzalik, maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengkhabarkan kepada kaumnya dan memerintahkan kaumnya untuk melakukan inti daripada itu semua, ya. Beliau mengkhabarkan dan memerintahkan kepada kaumnya inti dari itu semua. Faqal, maka beliau pun berkata, yakni pada ayat yang kedua, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un, ya, ini inti dari itu semua, ya. Inti apa yang beliau dakwahkan, ani'budullah wattaquhu wa ati'un, ya. Beribadalah kalian kepada Allah, wattaquhu dan bertakwalah kepadanya, wa ati'un dan hendaknya kalian mentaatiku, ya. Wa dzalika bi ifradihi ta'ala bil ibadati wat tauhidi wal bu'di an syirik wa turuqihi wa wasailihi. Ani'budullah, beribadalah kalian kepada Allah, sembahlah Allah saja. Wadzalika, yaitu dengan apa? Bi ifradihi ta'ala, dengan mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala bil ibadah, dalam hal ibadah, dan mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan serta menjauhi jalan-jalan dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan. Fa innahum idattaqullaha ghafara dzunubahum wattaquhu, dan bertakwalah kalian kepadanya. Sesungguhnya mereka, jika mereka bertakwa kepada Allah, ghafara dzunubahum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Fa idza ghafara dzunubahum hassala lahumun najah minal azabi wal fauzi bits thawab, dan kalau Allah telah mengampuni dosa mereka, maka mereka akan memperoleh keselamatan dari azab yang pedih, dan mereka akan beruntung mendapatkan pahala, ya. Nah, ini keutamaan takwa Allah, ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau seseorang bertakwa kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan jika Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberinya keselamatan dari azab, dan Allah akan memberinya pahala. Ini inti dari dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un, sembahlah Allah saja dan bertakwalah kepadanya, wa ati'un, dan hendaklah kalian mentaatiku.
yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhkhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Kemudian ayat yang keempat, niscaya Allah akan mengampuni kalian, yakni jika kalian bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, beribadah hanya kepada Allah, kemudian mentaati Rasul Allah, ya, itu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika itu, maka niscaya Allah akan mengampuni kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yu'akhirkum ila ajalin musamma, dan Allah niscaya akan menangguhkan kalian sampai pada waktu yang telah ditetapkan. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang, la yu'akhkhar, tidak bisa ditunda. Lau kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengetahuinya. Wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan kalimat wa yu'akhirkum ila ajalin musamma, niscaya Allah akan menangguhkan kalian sampai pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya yumatti'kum fi hadhihi dar wa yadfa'ankumul halak ila ajali musamma, yakni Allah akan mencurahkan nikmat kepada kalian di dunia ini, dan Allah akan menjauhkan kalian dari kebinasaan ila ajali musamma, sampai pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, muqaddarul baqa fid dunya biqada'illahi wa qadari ila waqtin mahdudin, yakni takdir Allah untuk mereka tinggal di dunia ini, ya, itu sesuai dengan qada dan qadar Allah tabaraka wa taala. Ila waqtin mahdud, sampai pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, walaisal mata abadan, kesenangan di dunia ini, ya, tidaklah selamanya. Yani nikmat di dunia ini tidaklah abadan, tidaklah abadi, tidak selamanya. Fa inal maut la budda min, karena kematian itu harus ada, yani pasti ada. Fa idza jaa la yu'akhkhar, idza jaa, inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak bisa ditunda, tidak bisa ditangguhkan. Kematian kalau sudah tiba waktunya, saatnya, maka tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ini menunjukkan bahwa kenikmatan, kesenangan, kelezatan duniawi itu fana, sementara dan hanya sebentar, tidak abadi. Fa innal maut la budda min, karena kematian pasti akan mendatangi seseorang. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan al-maut, kematian. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang maka tidak bisa ditunda seandainya kalian mengetahuinya. Kama kafartum billahi wa anattumul haqqa.
dalam cetakan lain, lama kafartum billah wa anattumul haqqa. Sesungguhnya ketetapan Allah jika telah datang maka tidak bisa ditunda. Seandainya kalian mengetahuinya, lama kafartum billah, niscaya kalian tidak akan kafir kepada Allah, wa anattumul haqqa, dan niscaya kalian tidak akan menentang al-haq, kebenaran. Kemudian ayat yang kelima, qala rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh berkata, rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam. yakni Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sangat bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam mengajak kaumnya kepada kebenaran. Beliau mendakwahi mereka, mengajak mereka, menyeru mereka siang dan malam. Falam yujibu li da'watihi, akan tetapi mereka tidak menyambut dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Walan qadu li amrih, dan mereka tidak mau tunduk kepada perintah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Faqala syakiyan li rabbih, maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengadu dan mengeluh kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam, falam yazidhum du'ai illa firara, tetapi seruanku, dakwahku hanya menambah mereka lari, yakni mereka semakin menjauh, ai nufuran anil haq wa i'radan, mereka semakin lari dari kebenaran dan semakin berpaling dari kebenaran. Falam yazidhum du'ai illa firara. Falam yabqa lidzalika faidah, sehingga dakwah beliau tidak berfaedah untuk mereka. Lianna faidata da'wati an yuhsala jami' al-maqsudi aw ba'duh, karena dakwah itu bisa berfaedah ketika semua tujuan bisa tercapai atau sebagian tujuan terwujud. Nah, sehingga dikatakan dakwah tersebut berfaedah bagi yang didakwahi. Ketika itu kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam enggan menyambut, enggan menerima terhadap seruan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengatakan lagi dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-7, wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya setiap aku menyeru mereka, setiap aku menyampaikan dakwah kepada mereka agar engkau ya Allah memberikan ampunan kepada mereka, ja'alu asabi'ahum, namun mereka meletakkan jari mereka fi adanihim, di telinga mereka, tutup telinga,
enggan mendengar. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menutupkan baju mereka, yakni menutupi mukanya dengan bajunya karena enggan melihat Nabi Nuh. Wa asarru, dan mereka tetap terus berada di atas kekufuran mereka. Wastakbaru istikbara, dan mereka menyombongkan diri dengan sesombong-sombongnya. Ya. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum, sesungguhnya setiap aku mendakwahi mereka agar engkau ya Allah memberi ampunan kepada mereka, ai li ajli an yastajibu, yakni agar mereka menyambut dakwah ini, fa idza stajabu ghafarta lahum, jika mereka menyambut dakwah ini, engkau ya Allah akan mengampuni mereka. Wa hadza mahdu maslahatihim, dan ini murni kemaslahatan untuk mereka. Jika mereka mau menyambut dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, maka Allah akan mengampuni mereka semua dari dosa-dosa yang telah mereka kerjakan selama ini. Dan kemaslahatan ini murni kembali kepada mereka, yakni ketaatan seseorang, ketakwaan seseorang itu kemaslahatannya kembali kepada diri sendiri, ya. Karena Allah tidak butuh kepada kita, Allah tidak butuh kepada makhluknya, ya. Walakin abau illa tamadiyan ala batilihim wa nufuran anil haq, akan tetapi mereka enggan kecuali ingin terus berada di atas kebatilan mereka dan ingin terus lari dari kebenaran, ya. Ja'alu asabi'ahum, sehingga mereka pun meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka karena enggan mendengarkan apa yang disampaikan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Sesungguhnya setiap aku mendakwahi mereka agar engkau ya Allah mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, maka mereka meletakkan jari mereka di telinga mereka. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, hadara sama'a ma yaqulu lahum nabiyuhum Nuhun alaihi salam. Ini mereka meletakkan jarinya di telinga karena takut mendengar apa yang diucapkan oleh nabi mereka, yaitu Nabi Nuh, kepada mereka, ya. Karena takut mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menutupkan baju mereka, ai taghattu biha ghita'an yakshahum, yakni mereka menggunakan baju mereka untuk menutupi muka atau wajah mereka supaya tidak melihat Nuh alaihi salatu wassalam. Bu'dan anil haq, yang ini semua tujuannya untuk menjauh dari kebenaran. Wa bughdan lahu, dan karena benci kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa asarru ay ala kufrihim wa syarrihim, dan mereka terus menerus berada di atas kekufuran dan kejahatan mereka. Wastakbaru ay alal haq, dan mereka menyombongkan diri terhadap kebenaran. Istikbaron, dengan kesombongan yang sangat. Fasyarruhum izdada, maka keburukan mereka, kejahatan mereka, kejelekan mereka terus bertambah. Wa khairuhum ba'uda, dan kebaikan mereka semakin jauh, ya. Ketika seorang hamba tidak menyambut dan tidak menerima seruan Rasulnya, maka dia akan semakin jauh dari al-haq dan akan semakin bertambah keburukan dan kejelekannya.
Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-8, "Tsumma inni da'autuhum jihara." Kemudian aku mendakwahi mereka jihara, dengan terang-terangan. Ai bimusmi'in minhum kullihim, yakni dengan memperdengarkan, ya, kepada mereka semua. Jadi beliau berdakwah dan menyampaikan dakwah beliau dengan terang-terangan di hadapan mereka. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian ayat selanjutnya, kemudian aku mendakwahi mereka lagi dengan terang-terangan, wa asrartu lahum israra, dan kadang aku mendakwahi mereka dengan israra, dengan tidak terang-terangan. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, kullu hadza hirsun wa nushun, ya, semua ini, ya, beliau mendakwahi dengan terang-terangan di hadapan mereka, kadang dengan suara yang keras, ya. Nah, kadang dengan suara yang tidak keras, ya. Wa asrartu lahum israra. Kullu hadza hirsun wa nushun, semua ini adalah bentuk hirs, kesungguhan dan kesemangatan beliau dalam berdakwah. Wa nushun, dan sebagai bentuk nasihat bagi mereka. Wa ityanuhum bi kulli tariqin yadhunnu bihi husulal maqsud, dan ini semua adalah sebagai bentuk dakwah kepada mereka dengan menggunakan berbagai macam cara yang beliau duga cara tersebut bisa mewujudkan tujuan dari yang beliau dakwahkan, ya. Alaihi salatu wassalam. Ini kesemangatan dan kesungguhan para rasul dalam berdakwah, ya. Mereka kadang terang-terangan, ya, kadang tidak terang-terangan, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan kemaslahatan, pertimbangan dan seterusnya, ya. Mereka terus menyampaikan apa yang harus disampaikan, ya. Bahkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam lailan wa nahara, siang dan malam, ya, beliau mengajak kaumnya, bukan sehari, seminggu, sebulan, bukan, setahun, bukan, bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya. Akan tetapi yang mengikuti beliau hanyalah sedikit, ya, hanyalah sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, karena sedikit hamba Allah yang bersyukur itu, ya. Kebanyakan manusia kufur dan ingkar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, yakni kepada kaumnya beliau, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pengampun. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, faqultu astaghfiru rabbakum, aku katakan kepada mereka, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Ai utruku ma antum alaihi minadz-dzunubi wastaghfirullaha minha, yakni tinggalkanlah dosa-dosa yang selama ini kalian berada di atasnya, yang selama ini kalian lakukan, tinggalkan. Wastaghfirullaha minha, dan minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa tersebut.
Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala Maha Pengampun. Ai katsirul maghfirati liman taba wastaghfara. Allah banyak ampunannya bagi orang yang bertaubat dan meminta ampun kepadanya. Faraghabahum bimaghfiratiz dzunub wa ma yatarattabu 'alaiha minats thawabi wan difa'il iqab. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menterghib kaumnya, mendorong kaumnya, ya. Naam, bimaghfiratiz dzunub, agar mendapatkan ampunan dosa dari Allah tabaraka wa taala, wa ma yatarattabu 'alaiha, dan agar mendapatkan akibat dari pengampunan dosa tersebut, ya. Buah dari pengampunan dosa tersebut apa itu? Minats tsawab, berupa pahala, wan difa'il iqab, dan dijauhkan dari siksa, hukuman. Wa raghabahum aidan bi khairid dunya al-ajili, dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam juga menterghib kaumnya, mendorong kaumnya, memotivasi kaumnya dengan menyebutkan buah dari ampunan atau buah dari meminta ampun kepada Allah tabaraka wa taala akan mendapatkan khairid dunya al-ajil, kebaikan di dunia ini yang Allah segerakan, ya. Faqal, Allah berfirman dalam ayat yang selanjutnya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan kepada kalian hujan dari langit, midrara, yang lebat, ya. Ketika apa? Ketika meminta ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara, ya. Aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah juga akan menurunkan kepada kalian hujan dari langit yang lebat, midrara, ai mataran mutatabi'an, yakni hujan yang mutatabi', hujan yang deras. Yurwi syi'aba wal wihada, yang akan mengairi lembah-lembah dan akan mengairi dataran-dataran rendah. Wa yuhyil bilad wal ibad, dan akan menghidupkan negeri-negeri dan hamba-hamba, ya. Tidak sampai di situ, ayat yang selanjutnya, wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan niscaya Allah akan memperbanyak harta kalian dan memperbanyak anak-anak kalian, dan Allah akan membuatkan untuk kalian kebun-kebun dan membuatkan untuk kalian sungai-sungai. Nah, ini sebagai motivasi, dorongan agar banyak bertaubat dan meminta ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Karena orang yang minta ampun kepada Allah tabaraka wa taala, Allah akan mengampuninya. Selain itu, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan dunia untuknya, yakni berupa tadi diberikan hujan yang berkah, diberikan harta, diberikan anak, diberikan kebun, diberikan sungai-sungai, ya. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah berikan kepada kalian harta dan anak-anak. Ay yukthiru amwalakum, Allah akan memperbanyak harta kalian. Allati tudrikuna biha ma tatlubuna minad dunya, yang dengan harta tersebut kalian akan bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan dari dunia ini. Wa auladakum, dan Allah juga akan memperbanyak anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan membuatkan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Wa hadza min ablagi ma yakunu min ladzatid dunya wa maqalibiha. Harta, anak-anak, kebun, sungai, ini termasuk apa? Ini termasuk puncak kelezatan dunia,
wa matalibiha, dan puncak tuntutan-tuntutan dunia. Nah, Allah akan berikan ini semua ketika kapan? Ketika seorang hamba bertaubat dan beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Minta ampunlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dan niscaya Allah akan menurunkan hujan kepada kalian yang lebat. Dan niscaya Allah akan menambahkan harta dan anak-anak kalian, dan Allah akan membuatkan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Nah, dan kita sudah beberapa bulan ya tidak hujan. Tadi hujan ya, sebentar. Nah, udah lama nggak hujan. Tidak lain adalah karena dosa-dosa hamba. Maka perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Perbanyak bertaubat, ya. Berhenti dari dosa-dosa dan kemaksiatan, ya. Segera, ya. Kembali kepada Allah tabaraka wa taala, menjauhi berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Niscaya Allah tabaraka wa taala akan memberikan ampunan. Allah akan menerima taubat seorang hamba. Selain itu Allah akan tambahkan nikmat-nikmat di dunia. Hujan, harta, anak, kebun, sungai, ya. Yang ini semua adalah puncak dari kelezatan-kelezatan dunia dan puncak dari tuntutan-tuntutan dunia, ya. Maka perbanyak istighfar kepada Allah tabaraka wa taala, sebagaimana Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak istighfar setiap harinya 100 kali, ya. Dalam riwayat lebih dari 70 kali, ya. Beliau bertaubat dan beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala setiap harinya, ya. Padahal beliau orang yang diampuni dosanya, ya. Orang yang Allah jamin surga, tetapi beliau setiap hari bertaubat dan beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Maka kita tentu, ya, lebih butuh untuk banyak beristighfar karena dosa-dosa kita banyak, ya. Maka terus beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala, banyak bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa di antara sebab datangnya rizki adalah istighfar, ya. Istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Sebab istighfar akan mendatangkan ampunan, ya. Kemudian nikmat hujan, anak, harta, kebun, sungai dan seterusnya. Nah, maka perbanyak istighfar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau istisqa, beliau hanya banyak beristighfar, ya. Nah, hanya banyak beristighfar, ya. Tidak banyak terdengar kalimat meminta hujan, ya. Tapi beliau banyak mengucapkan istighfar. Kemudian ada yang bertanya, kenapa engkau banyak beristighfar? Tidak terdengar banyak mohon atau meminta hujan, ya. Padahal momennya istisqa, minta hujan. Maka beliau membawakan ayat ini.
Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah tabaraka wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya. Minta ampunlah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, dan niscaya Allah akan menurunkan kepada kalian hujan dari langit yang deras, dan niscaya Allah akan menambahkan kepada kalian harta dan anak-anak, dan Allah akan membuatkan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Baik, selesai sampai pada ayat yang ke-12 ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat.